بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai jalan Allah memberikan kebaikan-Nya kepada kita, menambahkan nikmat-Nya kepada kita, dan senantiasa menjaga diri kita dalam keadaan mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kajian kita kali ini melanjutkan kajian kita yang lalu, tadabbur surat Al-Asr, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat pertama daripada surat Al-Asr, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, artinya waktu asar. Dan hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah mereka ini benar-benar memperhatikan waktu yang mereka punya. Hendaklah mereka benar-benar menggunakan waktu yang mereka punya, karena sesungguhnya setiap manusia telah diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa waktu, sehingga mereka ketika mampu untuk menjadikan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah mereka akan mendapatkan kebaikan. Termasuk juga berkaitan dengan Al-Asr dengan makna sholat asar, tentang keutamaan-keutamaan daripada sholat asar dan kebaikan-kebaikan daripada sholat asar, dan peringatan keras dari Nabi SAW agar diri kita tidak melalaikan yang namanya sholat asar. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, tentu ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu. Maka apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah yang Allah sampaikan tersebut? Allah ingin mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia, tidak terkecuali, semua manusia, mau mukmin mau kafir, lafi khusr, mereka dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita juga telah membahas tentang seperti apa kerugian itu. Ada orang yang rugi buntung habis-habisan ketika mereka tidak menyiapkan bekalnya untuk pertemuan dengan Allah. Ada orang yang rugi meskipun dia selamat kelak di akhirat, tapi dia rugi karena dia tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ada pula orang yang selamat di akhirat, kedudukannya sudah tinggi, akan tetapi dia melihat ada amal-amal yang dia tinggalkan, yang amal-amal yang dia tinggalkan tadi justru akan menjadikan kedudukannya lebih tinggi. Maka semua manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan rugi. Pertanyaannya sekarang, apakah bisa manusia itu lepas dari yang namanya kerugian? Karena Allah yang mengatakan wal asr, sumpah. Sumpah itu maksudnya apa, Pak? Kalau pian bersumpah itu kira-kira gasan apa? Meyakinkan. Ayat kedua, apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innal insana lafi khusr. Ada huruf inna, ya kan, sesungguhnya ditekankan lagi. Ibaratnya sumpah. Lafi khusrin, ada lam taukidnya lagi. Artinya sangat-sangat menekankan di dalam urusan rugi ini. Allah bersumpah, dengan sumpah Allah mengatakan manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maka apakah bisa kira-kira manusia itu lepas daripada kerugian? Jawabannya, ketika manusia itu menggunakan akalnya, menggunakan basirahnya, menggunakan hatinya, maka insya Allah mereka akan bisa bebas daripada kerugian. Kenapa? Karena kerugian itu muncul ketika manusia tidak pakai akalnya. Bukan karena dia tidak punya akal, dia tidak pakai akalnya, dia tidak pakai hatinya, basirahnya, ilmunya tidak digunakan di dalam urusan yang seperti ini, maka muncullah kerugian tersebut. Tapi ketika semua itu digunakan oleh manusia, maka mereka akan bisa selamat daripada yang namanya kerugian. Apa cara yang diberikan oleh Allah
agar manusia itu bisa bebas daripada kerugian. Ada empat cara ada empat cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu bisa bebas dari yang namanya kerugian. Dan empat hal ini harus dikerjakan semua. Tidak bisa pilih-pilih. Ini ibarat orang hendak sekolah melanjutkan dari SD menuju SMP. SMP itu udah ini ngarannya Pak. Zaman ulun bahari ngarannya SMP. SLTP ya kan. Ada syaratnya kalau syaratnya ijazah, apalagi akte kelahiran, macam-macam kan Pak. Akte kelahiran apalagi, tapi yang syarat paling penting duitnya ya kalau ada duitnya ada kawa. Semua syarat ini kalau ada satu yang kurang maka tidak bisa diterima. Tidak akan bisa diterima. Nah, ini karena tidak ada syarat yang dipenuhi. Nah, syarat yang ditetapkan oleh Allah atau cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga seperti itu. Harus semuanya dilakukan. Apa syaratnya? Syaratnya itu ayat selanjutnya. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan benar-benar rugi, kata Allah. Illa harfu istisna. Ada pengecualian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang tidak rugi siapa? Illa alladzina amanu. Orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan yang beramal saleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasehati untuk menuju kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati agar mengeluarkan atau menunjukkan kesabaran. Ini tadi empat syarat ini harus dilakukan keempatnya kalau manusia tidak mau rugi. Kalau cuma dikerjakan tiga tidak bisa, rugi dia. Atau satu saja misalnya dikerjakan rugi. Tapi para ulama mengatakan dalam masalah mengerjakan syarat yang ada dalam surat Al-Asr ini, manusia terbagi dua. Yang pertama, hal pertama, iman itu tidak dilakukan, tapi orangnya amal soleh. Ada Pak orang tidak beriman amal soleh? Ada kalau? Atau tawasau bil haq, mengajarkan manusia untuk mengikuti kebenaran versi dia, dan mengajak manusia untuk sabar. Ada manusia seperti ini, tapi dia tidak punya iman, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketiga sisa daripada apa yang dia lakukan ini tidak ada artinya. Orang begitu baiknya orang itu, amal solehnya begitu banyak, selalu menasehati untuk kebenaran, selalu mengajarkan kepada manusia tentang kesabaran, tapi ketika dia tidak beriman, maka orang ini statusnya kafir. Kalau kafir itu sudah khusranam mubina, kata Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Rugi yang sebesar-besarnya. Kelompok yang kedua, imannya dikerjakan, tapi yang tiga ini pilih-pilih. Ya kalau ana beriman, amal soleh, ya sudah amal soleh, tawasau bil haq, ya tapi kada sabar, maka orang ini pun juga disebut sebagai orang yang rugi. Atau mungkin dia melakukan imannya dia ambil, tapi dia tidak melakukan amal soleh, maka orang ini menjadi orang yang fasik. Dia tidak kafir, tapi dia adalah orang yang fasik karena dia punya iman tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi siapa saja yang ingin selamat daripada kerugian, empat-empatnya harus dikerjakan. Nah, nanti kita lihat kita ini termasuk yang rugi atau tidak, Pak. Ya kan? Kalau kita melihat diri kita ini rugi kada dagangan kita ini. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala ini rugi atau tidak kita ini? Yang pertama, syarat yang pertama atau cara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kata Allah. Apa iman itu? Iman itu tasdik, pembenaran. Kalau dari sisi istilah syar'i, iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil jawarih, ya kan? Orang itu membenarkan dengan hatinya, lalu dia ikrarkan kebenaran itu dengan lisannya, dan kemudian dia praktekkan kebenaran itu tadi dengan anggota badannya, dengan amal-amal yang dia lakukan. Dan iman adalah pokok. Iman ini pokok yang akan menjadikan seseorang itu selamat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman manusia tidak akan selamat. Tanpa iman manusia pasti akan celaka, pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, wa yunajjil 'abda minan nar. Apa yang akan bisa menyelamatkan manusia itu daripada neraka? Maka Rasul mengatakan al-imanu billah, imanmu kepada Allah yang akan membebaskan kamu, menyelamatkan kamu daripada siksa api neraka. Artinya orang itu kalau punya iman, meskipun dia itu fasik, meskipun dia itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan dia dibebaskan dari apa? Siksa api neraka. Karena Allah Rahim. Allah itu punya sifat Rahman. Ya kan? Sampai ayat itu mengatakan seperti ini, Pak. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut dengan yang Maha Pengasih? Yang namanya takut itu biasanya lawan siapa? Kalimat ayat ini kalau kita perhatikan, kalimat ini unik, Pak. Bukan tidak unik, kalimat ini unik. Yang namanya takut itu takut lawan siapa? Takut lawan macan, takut lawan hantu. Ya kalau takut lawan preman, takut lawan begal, takut lawan rampok. Artinya kalau ada kata-kata takut, itu pasti gandengannya yang ditakuti itu sesuatu yang ganas, sesuatu yang sadis, sesuatu yang jahat, sesuatu yang keras. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Man khasyiyar rahman. Siapa yang takut dengan yang Maha Pengasih? Yang Maha Pengasih kok ditakuti? Maka ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah menggandengkan ini tadi? Meskipun kalian ini takut dalam urusan berbuat dosa, dosa yang kalian lakukan itu begitu banyak, tapi ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan rahman-Nya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Maha Pengasih. Seperti apapun hambanya, ketika dia berkehendak untuk mengasihi hambanya yang berkelakuan jelek sekalipun, itu akan tetap bisa ada kemungkinannya. Nah ini artinya kembali kepada ayat tadi, bahwasanya keselamatan itu intinya dari iman yang pertama. Itu yang akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada seorang hamba. Makanya Allah mengatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, ya kan? Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Syaratnya iman dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nanti di dunia akan diberikan kehidupan yang baik. Di akhirat seperti apa? Diberi balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Ini dengan sebab imannya. Dan praktek iman atau gambarannya atau mungkin apa namanya, menunjukkan imannya seseorang itu disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah dengan syahadat. Makanya kan dulu oleh Nabi disuruh syahadat. Kalau orang yang syahadat dikatakan orang yang beriman, kan disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang syahadat dia dikatakan beriman. Artinya ini wujud, salah satu wujud daripada keimanan seseorang itu dengan syahadatnya. Apa maknanya di sini, Pak? Yang namanya iman itu harus dengan ilmu. Demikian pula syahadat. Seseorang ketika dia bersyahadat itu juga dengan ilmu. Tidak ada ceritanya cuma iman tapi tanpa ilmu. Dia beriman, dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah. Tetapi di sisi lain dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari mereka, kata Allah, iman kepada Allah. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah, kata dia. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah, kata dia. Illa wa hum musyrikun, tapi mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tapi di sisi lain mereka masih mengambil pelajaran agama, aturan agama dari bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersyahadat dengan benar, maka itu dikatakan bahwasanya syahadat yang dengan ilmu ini tadi, inilah yang dituntut oleh iman yang benar tadi. Artinya kalau orang itu imannya benar, syahadatnya benar, pasti diiringi dengan ilmu dan memenuhi semua konsekuensi yang dituntut oleh imannya, oleh syahadatnya tersebut. Makanya Allah mengatakan, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan benar, wa hum ya'lamun, dan mereka faham. Kata
Ibnu Jarir At-Tabari, ini maknanya adalah orang ini bersyahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hum ya'lamun, mereka itu dengan ilmunya, punya ilmu. Karena orang kalau beriman tanpa ilmu ya rugi. Sia-sia imannya tanpa ilmu, sia-sia, tidak ada artinya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, mereka itu dengan keadaan mempunyai ilmu ketika mengatakan yang seperti itu. Dan ketika syahadat ini tadi diiringi iman, atau dalam wujud syahadat seseorang tadi ketika diiringi dengan ilmu, bukan syahadat saja Pak. Kalau yang namanya syahadat itu banyak orang yang la ilaha illallah, banyak kali bersuara kayak itu, tapi tidak ada ilmunya kebanyakan. Atau banyak di antara mereka yang masih tidak paham. Kalau seseorang telah mengerti makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, paham dia tentang ini, maka kata Wahab bin Munabih, ini jadi kunci. Kuncinya apa Pak? Kuncinya surga. Ya, jadi kalau ada orang kepada kami berisi kuncinya surga, pian bisa berisi kuncinya surga. Semua kita bisa punya kuncinya surga. Ya kan? Kunci yang tidak bisa diduplikat. Ini kuncinya kunci istimewa. Apa kunci surga itu? Suatu hari Imam Wahab bin Munabih ditanya, su'ila Imam Wahab bin Munabih, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah? Maka bukankah kalimat la ilaha illallah itu kuncinya surga? Maka beliau menjawab, bala, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Benar kata beliau, la ilaha illallah itu kuncinya surga. Tapi perlu kamu tahu, kata beliau, setiap kunci itu disebut kunci kalau punya gigi. Ada gerigi-geriginya itu kalau Pak. Disebut kunci kalau ada geriginya. Kalau ada geriginya ya lain kunci ngarannya. Hah? Lain kunci, belum jadi kunci itu Pak. Ya kan? Fa in ataita bimiftahin lahu asnan futiha lak. Kalau kamu nanti datang di akhirat bawa kunci yang ada geriginya, kata Wahab bin Munabih, futihalak, surganya akan terbuka untukmu. Dicucukkan kuncinya, ibaratnya diputar kuncinya, berputar kawak. Wa illa lam yuftah lak. Tapi kalau kuncimu itu giginya tidak sempurna, atau giginya itu misalnya kada dua giginya, maka tidak pernah akan dibukakan untukmu. Nah, ini maknanya para ulama mengatakan bahwasanya iman itu diiringi dengan ilmu. Wujud daripada iman seseorang adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ini sesuatu yang akan menyelamatkan seseorang kelak di akhirat. Makanya ketika Abu Thalib itu mau meninggal, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai paman, katakan la ilaha illallah supaya aku nanti bisa membelamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Artinya cara pertama untuk orang supaya tidak rugi, iman dulu. Cara yang kedua, setelah orang itu beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Artinya melakukan amal saleh. Setelah manusia itu punya iman, maka konsekuensi selanjutnya agar dia tidak rugi, dia harus beramal saleh. Karena amal saleh ini dikatakan sebagai salah satu keharusan daripada iman seseorang. Seseorang yang mengatakan dirinya beriman tapi dia tidak beramal saleh, maka percuma. Iman sampai ngarannya iman ibaratnya. Ya kalau siapa namanya iman bin iman seberataan sekeluargaan ngarannya, tapi tidak beramal saleh, tidak akan ada gunanya. Karena dia adalah sesuatu yang berkaitan, dan begitu pentingnya amal saleh sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menyebutkan iman selalu digandeng dengan wa amilus salihat. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya kan? Orang iman amal saleh dapat surga. Ya kan? Ada lagi dalam surat Al-Bayyinah itu, orang-orang beriman dan beramal saleh itu disebut sebagai khairul bariyah, ya kan? Balasannya jazaohum inda rabbihim jannatu adlin, dan seterusnya. Artinya setiap orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik. Dan iman amal saleh ini terus digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan amal saleh itu ada 3 macam. Amal saleh yang dilakukan oleh hati, amal saleh yang dilakukan oleh lisan,
dan amal saleh yang dilakukan oleh anggota badan. Ya Pak, amal saleh hati itu khusyuk, takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, ikhlas, itu amal saleh yang dilakukan oleh hati. Amal saleh yang dilakukan oleh lisan, zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah amal saleh yang dilakukan oleh lisan. Amal saleh dengan jawarih, dengan anggota badan, salat, zakat, puasa dan segala macamnya. Kalau dari 3 amal saleh ini kira-kira yang paling baik yang mana Pak? Yang hati yang paling baik. Kenapa hati kok disebut paling baik? Padahal kan ada bermodal hati ini. Kalau antum hendak haji misalnya, bayarnya larang, mahadangnya sampai kita mungkin hidup lagi ya, kalau masih belum sampai lagi ya, kalau habis tuha mati, hidup lagi, mati lagi, hanya waktunya datang anunya hajinya, saking lawasnya ini ibaratnya, ya kan? Susah. Tapi kenapa hati yang dikatakan oleh para ulama sebagai amalan soleh yang paling baik? Karena hati itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati itu yang akan menjadikan seseorang punya pengaruhnya di dalam amal solehnya, di dalam amal soleh lisannya, dalam amal soleh anggota badannya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau ini baik, maka semuanya akan baik. Kalau ini jelek, semuanya akan jelek. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau ini jelek, jelek semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah kata Nabi, dia adalah hati. Artinya hati itu jadi raja. Orang kalau hatinya baik, benar baiknya, maka lisannya pasti baik. Anggota badannya pasti akan melakukan kebaikan. Jadi salah kaprah itu orang-orang yang ngomong, biar kada berjilbab, kada apa, biar kada apa, kada apa, yang penting hatinya keramput. Kalau dia hatinya baik, dia sebagai seorang wanita pasti dia akan tutup auratnya. Kalau dia baik, dia seorang laki-laki pasti dia akan jaga sholatnya. Tidak apa-apa biar tidak sholat, yang penting kita baik. Baik datang di mana kalau kada sholat? Baik dari mana kalau tidak baca Al-Quran? Tidak ada baiknya. Nah itu dusta semua yang seperti itu. Artinya yang disebut baik itu dimulai ketika hati orang itu baik. Makanya orang-orang yang beriman, imannya benar, lisannya pasti baik. Mereka akan punya lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota badannya selalu beramal dengan amal-amal yang baik. Perbuatannya tidak pernah menyakiti orang lain. Kesukaannya selalu membantu orang lain. Ini orang bukti bahwasanya hatinya baik. Tapi kalau orang itu hatinya jelek, itu orang-orang munafik, itu hatinya jelek, meskipun amal luarnya kadang-kadang ditampaikan yang baik. Ya kan, pencitraan. Orang-orang munafik itu hobinya pencitraan, Pak. Ya kan, itu orang-orang munafik, suka tidak menjalankan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Makanya dicela habis oleh Allah di awal-awal surat Al-Baqarah itu tentang orang-orang munafik ini. Sampai orang beriman cuma 5 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik berpuluh-puluh ayatnya menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik, ya kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman, oh, kami beriman juga. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu dengan setan-setan mereka, kelompok mereka yang sama munafiknya, mereka mengatakan kami cuma mengolok-ngolok saja kepada bubuhannya ini. Jadi mengolok-olok, tadinya sembahyang hendak ditunjulnya atau kayak apa misalnya, ya kan, diolok-olok saja apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang iman. Kenapa bisa seperti ini? Karena hatinya jelek, karena hatinya busuk, maka amalnya pun akan menjadi busuk. Seperti apapun dia menyimpan amalnya tadi, mau menunjukkan amal baiknya, tapi kalau didasari dengan hati yang jelek, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan membuka hakikat seseorang tersebut. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ketika seseorang itu amalan hatinya benar, imannya benar, apa yang ada dalam urusan hatinya itu baik, Allah akan kasih karunia kepada orang ini. Dan ada tandanya nanti, Pak. Apa tandanya? Allah akan jadikan pada mereka ini cinta kepada segala sesuatu yang berbau keimanan dan ketaatan. Habbaba ilaikumul iman. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Wa zayyanahu fi qulubikum. Disukakan, disenangkan dengan perkara-perkara yang baik. Ada orang ingin bangun masjid, senang dia. Ada orang sakit lalu dia akan membantu, suka dia melakukan yang seperti itu, ya kan?
Ada janda misalnya suaminya meninggal, kadang-kadang mau ongkosi apa Pak? Kadang membantu Pak. Dibantu maksudnya seperti itu. Dikasih oleh dia. Kenapa? Habbaba ilaikumul iman, kata Allah. Allah jadikan kalian ini cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu Allah jadikan iman itu jadi penghias hati-hati kalian. Nah, ketika orang ini yang imannya benar, amal hatinya benar, iman jadi penghias hatinya, apa kemudian yang terjadi? Wa karraha, kata Allah. Allah jadikan kalian itu benci. Ilaikumul kufra, benci untuk kalian ini kepada kekafiran, wal fusuqa, tidak senang dengan yang namanya kemaksiatan atau kefasikan, wal isyan, dan pelanggaran kepada aturan-aturan Allah. Dia benci dengan orang-orang yang melakukan kekafiran, dia benci dengan kefasikan, dia benci dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya baik. Nah, itu hatinya baik. Kalau orang hatinya baik, ada bekudung di binian misalnya, kalau rambutnya disemir 3 dimensi misalnya, ya kan, yang penting hatinya, tidak ada hatinya kayak itu, tidak perlu menjilbabi hati, tidak perlu menjilbabi rambut, yang penting hati dijilbabi. Mati biar kalau hati diberi jilbab, ya kalau setengah mati memasangnya kayak Pak, pergi ke dokter dulu. Nah, ini dusta-dusta yang dilakukan untuk menghindar daripada apa-apa yang, dan itu menunjukkan hakikat hati mereka sebetulnya. Dan ketika hati seseorang itu baik, dihias oleh Allah dengan keimanan, dijadikan benci dengan kemaksiatan kepada Allah, maka yang seperti inilah hati yang akan terhindar dari kerugian. Innal insana lafi khusrin, semua manusia itu dalam keadaan rugi. Yang seperti ini terhindar daripada kerugian. Kenapa? Karena Allah mengatakan man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Orang yang masuk surga, yang selamat, yang tidak rugi, itu nanti yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada yang melihat, sendirian dia, tidak ada orang yang menyaksikan, tetap hatinya punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah tanamkan dalam hatinya benci dengan kekafiran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Tidak ada orang pun dia tidak akan melakukannya. Wa jaa biqalbin munib, datang dengan hati yang munib, hati yang senantiasa bertobat, kembali luju ila Allah Subhanahu wa taala, kembali selalu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini Allah akan menjadikan mereka ini orang-orang yang selamat daripada kerugian. Lalu Allah kasih 2 contoh makhluk atau manusia kelompok yang mereka itu rugi dengan sebab perkara amal saleh ini tadi. Yang pertama adalah Yahudi, orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, tapi amalnya tidak ada, rugi mereka. Yang kedua Nasrani, orang-orang yang beramal tapi amalnya tanpa ilmu. Makanya yang namanya amal soleh setelah iman, iman itu diiringi dengan ilmu, maka ketika dia beramal pun amalnya juga diiringi dengan ilmu. Ini resep kedua. 2 aja kawal lah Ustaz, kada kawak tetap rugi, ya kan? Ini ibaratnya nasi lawan iwak aja kada ada sambalnya, ya, kada nyaman, kurang sip, ya kan? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan resepnya tawasau bil haq, artinya saling menasehati pada kebenaran. Apa makna saling menasehati pada kebenaran? Dakwah. Dakwah itu saling menasehati. Seorang mukmin itu punya keharusan saling menasehati antara yang satu dengan yang lainnya. Ustadznya ngasih nasihat, ustadznya pun perlu nasihat. Bukan terus ustadznya paling hebat, tidak perlu nasihat. Lain Pak, tetap mereka itu perlu nasihat. Tetap mereka memerlukan peringatan kepada sesuatu yang benar. Kenapa? Karena mereka manusia, rentan dengan yang namanya kerugian, rentan dengan yang namanya kesalahan. Tetap perlu dengan yang namanya nasihat. Dan itu ciri seorang yang beriman. Ini maknanya adalah dakwah. Dakwah kepada al-haq, kepada kebenaran. Lalu pertanyaannya, kebenaran yang dimaksud itu kebenaran apa? Maka para ulama mengatakan kebenaran yang dimaksud adalah dakwah kepada al-haq adalah kebenaran yang menurut Allah dan yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan semua kebenaran. Kebenaran itu yang menurut Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang dikatakan atau yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu al-haqqa. Yang dikatakan oleh Allah adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi serta maha besar, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut kebenaran. Kebenaran itu yang datang dari Allah. Kalau yang datang dari Allah itu benar,
Meskipun orang lain bilang salah, dia tetap benar. Yang tidak datang dari Allah itu salah, meskipun orang lain mengatakan bahwasanya itu adalah benar. Artinya orang beriman itu punya ukuran kebenaran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maknanya dakwah. Dakwah itu konsekuensi setelah orang itu beriman dan beramal saleh. Harus dakwah. Siapa ini? Semua kita, Pak. Ulun lain ustaz. Jadi kada kawa berdakwah. Tidak harus berdakwah pian. Kalau pian tidak dakwah, pian akan rugi. Kalau kita tidak berdakwah, rugi. Karena 4 perkara ini, satu yang kita tinggalkan. Dakwah itu bukti orang peduli dengan sekitarnya. Dakwah itu peduli orang ini menginginkan kebaikan untuk orang banyak. Dakwah itu tidak mencukupkan orang itu baik untuk dirinya saja. Saya baik, sudah terserah. Yang lain hendak ada baik, ada begaduh. Tidak. Dakwah itu menginginkan orang lain baik. Dia tidak hanya menginginkan dirinya menjadi orang soleh, tapi dia juga ingin menjadikan orang-orang lain menjadi soleh seperti dirinya. Artinya dia di satu sisi adalah orang soleh, di sisi lain dia adalah al-muslih. Apa al-muslih? Orang yang mengadakan kebaikan, perbaikan. Dirinya baik, orang lain dibaikinya juga. Supaya orang lain baik, dia kasih dakwah, dia kasih tunjuk semua kebaikan. Ini namanya muslih. Dan orang yang muslih ini, Pak, ini orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang soleh. Ini ada orang soleh, diam. Ada orang muslih, ya kan, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia ngajari kepada orang untuk sesuatu yang baik. Makanya kita ini kadang-kadang ada beberapa ikhwan yang kadang-kadang ini ya keterlaluan juga. Gurunya di kampung yang ngajarinya alif fathah a, ya kan, alif dom kasro i, alif doma u, ya kan. Sudah inya pinter, hari ini diremehkannya, Pak. Masya Allah. Itu orang yang ngadakan kebaikan. Setiap satu huruf daripada Al-Quran yang kamu baca, dia dapat kebaikannya, ya kan. Oh enggak Ustaz, ini guru ulun ini ahli bid'ah nih sekalinya Ustaz. Innalillah, ya kan. Itu sudah biar urusan sidin lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu huruf yang antum baca, dia dapat pahala. Nah, orang yang seperti ini disebut apa? Disebut muslih. Apa kata Nabi? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Diajari kita baca Al-Quran. Bukan berarti terus kita tidak disuruh mengingkari kebid'ahan dan kemungkaran. Tidak. Maksudnya sikap yang berlebihan kepada orang-orang yang seperti ini. Padahal dia yang ngajari kita. Kita baca Al-Quran 1 ayat, dia dapat pahala. Santai sih di rumah ya, kalau rekeningnya tambah terus, ya kan. Ini MLM yang halal ini, Pak. Ya, kalau ngajari Quran ini MLM tapi halal. Kalau MLM yang lain-lainnya ini MLM yang kedoliman isinya kebanyakan. Nah ini orang-orang yang muslih ini tadi, dia dapat kebaikan daripada orang-orang yang lain. Dia dapat terus aliran pahala, ya kan. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah terputus dia dapatkan dengan sebab dia mengajarkan kebaikan, mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Artinya mungkin saja ada orang yang mengatakan, enggak, saya enggak perlu dakwah, saya cukup menjadikan diri saya soleh saja. Lalu kita tanya kepada dia, apakah engkau tidak kasihan dengan anak istrimu, dengan keluargamu, dengan bapakmu, dengan ibumu, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan tetanggamu, dengan orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah engkau tidak kasihan kalau mereka tersesat? Kalau mereka salah jalan, mereka tidak mengerti tentang Allah, mereka tidak mengerti tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan diam dengan keadaan seperti ini? Tentu tidak. Dan pertanyaan berikutnya, apakah engkau yakin dengan amal solehmu saja tanpa bantuan dari amalan yang akan datang dari orang-orang yang akan memberikan kebaikan kepada dirimu, cukup amalmu itu untuk dapat surganya Allah? Sudah seapa amal kita ini, Pak? Tidak ada apa-apanya amal kita ini. Amal kita itu kecil, tidak mungkin bisa tembus surganya Allah. Makanya kita perlu apa? Transferan dari orang-orang lain supaya banyak amal kita, pahala kita supaya banyak, dan kita berharap insya Allah akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dakwah seperti itu. Inilah arti daripada dakwah. Dan dakwah ini dimulai dari orang-orang dekat. Kalau tadi mengatakan saya bukan ustadz, tetap yang namanya dakwah itu wajib. Kata Nabi, ballighu anni walau ayah, ya kan, sampaikan yang datang dariku meskipun cuma 1 ayat. Ajarkan anak kita, Pak, ajarkan istri kita, ajarkan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Wa andir ashiratakal aqrabin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya kan? Beri peringatan, berikan petunjuk, ajari orang-orang yang dekat dengan kamu, keluargamu yang paling dekat, itu ajarkan dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satu bentuk dakwah yang menjadikan diri kita ini insya Allah terbebas dari yang namanya kerugian. Makanya urusan dakwah ini urusan yang paling ditakuti oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda itu mengatakan, saya itu paling takut kalau sudah punya ilmu. Kenapa? Ya kan? Kalau sudah punya ilmu, lalu akan ditanya, wa madza amilta bih? Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan ilmumu itu kalau tidak didakwahkan, tidak dilakukan, tidak didakwahkan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini kan semua akan ditanya, an ilmihi madza amila bih? Akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, apa yang sudah dia lakukan dengan ilmunya tersebut. Ini resep ketiga. Resep yang keempat, yang terakhir adalah sabar. Apa maksudnya sabar di sini? 3 hal yang pertama, iman, amal soleh, dan dakwah itu harus diiringi dengan kesabaran. Kalau orang itu beriman tapi tidak sabar, maka imannya nanti akan cepat miring-miring, akan turun. Iman itu yazidu wa yanqus. Ya kan, yazidu bit ta'ah, dia akan naik dengan ketaatan, dan dia wa yanqusu bil maksiyah, dia akan turun, akan rendah iman itu dengan kemaksiatan. Kalau orang itu tidak sabar menjaga imannya yang kayak naik turun. Orang yang begawe saham itu Pak, ada yang pernah kerja saham, jadi pialang saham pernah, atau pialang forex, mata uang asing, ada Pak? Nah, ulun pernah itu Pak. Jadi dilihati grafik ini kayak orang bebungulan ini, dilihati naik turun gitu Pak. Ya kan? Sell buy kayak gitu. Ya kan? Sell itu jual, buy itu beli. Kita beli di satu titik, nanti kita jual di titik yang lain kalau untung. Kalau grafiknya naik, untung Pak. Kalau grafiknya turun, nah iman ini kada kawa sell buy. Kalau ya kan, buy-nya kapan? Buy-nya kayaknya kalau kita mati, yaitu sell-nya waktu kita mati, itu yang dihitung terakhirnya. Seperti itu. Nah ini dalam kesabaran menjaga keimanan kita supaya tetap kokoh di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, amilus salihat. Amal soleh itu pun juga harus sabar. Kenapa? Karena yang namanya amal soleh itu sesuatu yang berat bagi jiwa dan badan. Amal soleh itu berat bagi jiwa. Makanya banyak hadis Nabi SAW itu mengatakan, orang yang bersedekah dengan kebaikan hatinya, atau dengan tibi nafsih, min tibi nafsih, dari bagusnya hatinya, artinya kalau tidak sabar dia tidak akan bisa melakukan yang seperti ini. Makanya Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, bukan sabrun jamil, innan nafsala ammaratum bisu, jiwanya manusia, ya kan? Makanya tadi dikatakan dari jiwa yang baik orang itu bersedekah, dari jiwa yang baik dia salat berjamaah, dari jiwa yang baik dia membaca Al-Quran, dari jiwa yang baik dia membantu saudaranya. Itu muncul dari jiwa yang baik. Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, innan nafsala ammaratum bisu, jiwa itu sebenarnya menyuruh kepada yang jelek. Tidak ada Pak yang namanya jiwa itu menyuruh kepada yang baik, tidak. Illa ma rahima rabbi, orang yang jiwanya menyuruh kepada sesuatu yang baik, itu orang dapat rahmatnya Allah. Kalau kehendaknya, hendak jiwa ini selalu yang jelek-jelek, ya kan? Kita ini kan duduk di pinggir jalan ini Pak, ada orang-orang ngebut, apa pikiran kita? Nah, ya kalau ya itu jiwa kita yang menyuruhnya seperti itu. Kita tidak ngomong, jiwa kita itu tidak mungkin ngomong, mudah-mudahan ini selamat, hati-hatilah naklah, atau hati-hati mas ya, mudah-mudahan ini biar ngebut kayak itu tetap selamat. Kada. Yang kita omongkan apa? Mudah-mudahan terbalik muhaikam tuh ya. Kalau jar kita kayak itu Pak. Kenapa? Karena benar kata Nabi Yusuf, inna nafsa la ammaratum bisu, inginnya jelek. Tidak ada jiwa yang inginnya baik. Yang baik, jiwa yang ingin baik itu apa? Yang rahimah Rabbi, yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dakwah juga begitu, dakwah juga harus sabar. Kenapa? Karena orang yang dakwah itu pasti banyak yang dihadapi. Banyak tantangannya. Ada yang tidak setuju, nanti ada yang fitnah, ada yang menghalangi dan segala macam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Apa yang didapat oleh beliau? Diusir, diperangi, bahkan akan dibunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Tetap sabar dalam dakwah. Sampai Khabbab bin Al-Arat itu datang ketika Nabi berada di Ka'bah.
Khabbab bin Al-Arat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, apakah tidak engkau mintakan pertolongan kepada Allah untuk kami? Ala tad'ullaha lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar kami ini diberikan keselamatan? Kata Khabbab bin Al-Arat, ya kan? Apa yang didapat oleh Khabbab bin Al-Arat? Dipanggang, Pak. Khabbab ini tukang besi. Tukang besi itu kan ada bara apinya itu. Kalau diikat, Khabbab ini diikat sampai belakang, kayak dipanggang, kayak kambing guling gitu, Pak. Dipanggang sampai apinya itu mati. Dengan sebab apa? Apinya itu mati saorangan karena dagingnya ini meleleh jadi banyu. Dagingnya leleh jadi banyu kena api tadi sampai apinya mati. Khabbab mengatakan kepada Nabi SAW, tidakkah kita ini ditolong oleh Allah, wahai Rasul? Kok mau baik seperti ini kok sampai seperti itu cobaannya? Tidakkah engkau mendoakan kami, wahai Rasul, supaya kami tidak mendapatkan yang seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Umat yang lalu, wahai Khabbab, ada yang digergaji dari ubun-ubunnya sampai ke bawah ini balah jadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara tulang dengan dagingnya. Apa kata Nabi? Tapi semua itu, kata Nabi, tidak menjadikan mereka mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah qaumun tasta'jilun. Apa? Wa antum tasta'jilun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini kamu itu, kata Nabi, orang yang tergesa-gesa, tidak sabar kamu itu, kata. Kayak apa kita? Dipanggang sampai titikan daging ini leleh, masih dikatakan oleh Nabi, kalian ini tidak sabar. Nah, seperti apa terus sabarnya kita? Makanya kan kalau kita lihat tadi, kita akan ukur diri kita itu seperti apa, Pak. Nah, ini kesabaran dalam baik. Dia mengatakan, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkan salat. Artinya amal saleh, ya kan? Dan amal saleh ini pasti kan dilakukan oleh orang yang beriman, ya kalau Pak, imannya sudah. Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah, ajaklah manusia itu suruh untuk melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan larang mereka untuk melakukan kejelekan. Apa ini namanya? Dakwah. Amal saleh dan dakwah. Setelah amal saleh dan dakwah dan diiringi dengan iman, apa ujung ayat ini tadi? Wasbir ala ma asabak. Sabarlah engkau dengan apa yang akan menimpa dirimu. Karena ketika engkau melakukan amal saleh, engkau berdakwah, pasti, kata Luqman Al-Hakim, engkau akan dapat sesuatu yang tidak menyenangkan jiwamu. Nah, ketika itu datang, fasbir, sabarlah. Sabar dalam ibadah, sabar dalam iman, sabar dalam amal saleh, sabar dalam dakwah, sabar pula di dalam kesabaran. Jadi sabar pun harus disabari juga, Pak. Nah, ini 4 perkara yang jadi resep dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa melakukan ini semua, maka dia akan terhindar dari yang namanya kerugian. Ini kalau kita pikir-pikir ke diri kita, kayaknya rugi berataan kita ini, Pak. Kalau iman masih kembang kempis, amal soleh ya ada yang bagus, ada yang setengah-setengah, ya kalau dakwah kayak ituan juga, ya kan, sabar, wah pengamukan, ya kan, nah, rugi. Maka semua ini mengajarkan kepada kita untuk berubah menjadi orang-orang yang mendapatkan tidak rugi, yang paling tidak. Satu dikit lagi, Pak lah. Ini surat Al-Asr ini kalau kita tanya imam kita nanti pasti sidin tahu. Setiap Al-Quran menyebutkan innal ladina amanu wa amilus salihat, selalu ujungnya apa? Hah? Bukan, ini kan Al-Asr. Innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ya kan? Apalagi Ustaz? Innal ladina amanu wa amilus salihat, selalu ujungnya itu surga. Iyalah, betul lah Ustaz? Ujungnya kan selalu surga kan, dapat surga, dapat ampunan, dapat ini, dapat itu, ada balasannya, ada rewardnya. Kalau orang yang melakukan innalladzina amanu wa amilus salihat. Yang aneh dalam surat Al-Asr ini apa, Pak? Tidak ada balasannya. Coba pian lihat. Innalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terus dapat apa? Apa yang didapat? Kada dapat apa-apa, terlepas dari kerugiannya. Apa yang didapat? Tidak dapat apa-apa, balasannya tidak ada. Cuma Allah katakan kamu tidak rugi. Ulama mengatakan ini
urusan yang paling minimal untuk engkau menjadi selamat. Selamatnya kita tadi harus kayak tadi itu Pak, minimal, itu minimal. Ibaratnya duduknya paling buncuk, akhir-akhir duduknya, minimal dengan ini tadi, iman, amal soleh, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Itu minimal kalau kamu mau tidak rugi. Allah tidak bilang untung di sini Pak, dibilangnya cuma tidak rugi. Tidak rugi itu artinya apa Pak? Pas-pasan pun ngarannya juga kada rugi ya kalau. Nah ini pas-pasan. Al-Asr ini menjelaskan tentang orang yang pas-pasan untuk selamat. Nah harapannya kalau kita melakukan yang seperti ini, harapannya biar pas-pasan lawan Allah tetap diberi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Ini pas-pasannya kayak ini Pak. Kalau kita pikir-pikir, kita ini pas-pasan aja belum ya kalau kita pikirkan, kita jujur muhasabah, tidak perlu nunjuk orang Pak, kita nunjuk diri kita sendiri. Kita pikirkan, pas-pasan aja kita ini belum. Remedial berataan kita ini Pak, ya kan? Remedial. Ya, untung di akhirat gak ada remedial, kalau sudah ya sudah kayak itu. Nah ini kira-kira yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuknya, menjadikan diri kita ini orang-orang yang bisa terhindar dari yang namanya kerugian, dan lebih-lebih lagi Allah menjadikan kita ini lebih daripada ini semua dan mendapatkan kebaikan yang lebih, balasan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.